Halo Sobat Bahari, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Bahari selalu dalam keadaan sehat, prima, dan semangat untuk menjalani hari ini. Nah Sobat Bahari, hari ini BP3 Bitung memiliki konten baru nih. Yap, selamat datang di podcast Carlota, kanal obrolan kita. Bersama saya Febri, senang rasanya bisa menemani Sobat Bahari dimanapun Sobat berada dalam memberikan informasi terkait dunia kelautan dan perikanan, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia, kelautan dan perikanan. Dalam episode perdana kita hari ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Mari kita sambut Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati, SPI MSI, selaku Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, tambah cantik aja nih Bu. Tips awet mudanya gimana Bu? Yang penting hati itu selalu happy. Betul sekali, langsung happy ya. Lihat Ibu nih tambah semangat nih hari ini. Nah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir sharing-sharing sedikit bersama kita di sini. Nah, Ibu kita langsung aja nih dalam pertanyaan. Nah, yang pertama nih Bu, dalam pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan lewat program-program dari BPPSDMKP, menurut Ibu, pendapat Ibu bagaimana nih kira-kira balai pelatihan yang melatih masyarakat kita dari awal sampai sekarang ini perkembangannya tuh seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Febri untuk kesempatan undangannya di kanal obrolan kita iya. Atau Carlota ya? Carlota Ibu. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan yang diajukan, pertama-tama saya ucapkan selamat atas dimulainya ada satu istilahnya konten baru ya. Betul Ibu. Di BP3 Bitung, saya kira menjadi sangat bagus. Jadi sebagai salah satu lembaga ya yang berada di bawah pemerintah ya, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, lebih khusus lagi dari Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, BP3 Bitung yang memiliki wilayah kerja kurang lebih ada sekitar 7 ya provinsi ya. Nah ini mudah-mudahan bisa lebih menyampaikan kepada masyarakat apa yang dikerjakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, gitu ya. Kemudian juga ada salam dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan Perikanan, Bapak Dr. Inyoman Radiarta. Beliau juga mengucapkan selamat atas adanya konten baru di BP3 Bitung ini. Semoga ke depan nanti akan lebih baik lagi ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BP3 Bitung. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana peran BP3 Bitung sampai sekarang ini ya, semenjak katakanlah dengan semua pergantian nomenklatur ya dan juga fungsi yang memang melekat pada BP3 Bitung, saya kira sebagai salah satu balai yang memang sekarang ini masih melayani dua fungsi ya, yaitu pelatihan khususnya untuk masyarakat ya dan juga untuk penyuluhan. Tadi saya sudah sempat melihat perkembangannya ya, terutama dalam kaitan juga bagaimana BP3 Bitung ini harus memberikan pelayanannya publik yang sangat bagus kepada masyarakat. Jadi saya lihat memang juga kebetulan di tahun ini BP3 Bitung mendapatkan kesempatan untuk dinilai atas pelayanan publiknya. Mudah-mudahan pelayanan prima ini bisa tercapai. Amin. Alhamdulillah. Nah memang saya kira kita tidak berhenti pada hanya bicara pelayanan publik dari sisi terkait dengan pelayanan secara kasat mata yang dilihat ya dari semua hal yang tadi saya sudah juga kunjungi. Tentunya yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memastikan bahwa kebutuhan masyarakat ya itu yang paling penting untuk kita yakini apa sih sebenarnya yang mereka sedang hadapi dalam menghadapi usaha yang mereka kembangkan. Nah, tentunya setiap kali memang kita juga melakukan pelatihan ya pasti kita akan melakukan semacam training need assessment atau kita akan melakukan semacam identifikasi kebutuhan sehingga apa yang dikerjakan oleh BP3 Bitung ini juga bisa matching gitu ya. Nah, bicara tentang pelatihan untuk masyarakat ya, saya kira juga perkembangan yang juga terjadi saat ini adalah mulai adanya geliat baru kebangkitan BP3 Bitung yang memang sebenarnya BP3 Bitung ini adalah salah satu BKPI dulu ya, Balai Keterampilan Penangkapan Ikan pada zamannya ya, yang begitu jaya. Ini kita sedang coba bangkitkan kembali agar kepelautan ini bisa dilaksanakan oleh BP3 Bitung. Nah, memang banyak yang masih tertinggal, tapi saya yakin dengan upaya yang terus akan dilakukan ya, standar mutu yang kita siapkan, kemudian juga terkait dengan sertifikasi yang mengkait
kepada pelatihnya ya, dengan juga sarana prasarana yang terus kita lengkapi. Mudah-mudahan sertifikat yang kita keluarkan untuk masyarakat ya, khususnya untuk kepelautan ini benar-benar bisa kita siapkan dan kita layani dengan baik. Baik, jadi intinya mungkin Sobat Bahari kita lihat dulu nih kebutuhan masyarakatnya seperti apa ya Bu. Betul. Terus kita identifikasi lalu kita eksekusi ya. Betul. Menurut dari pendapat Ibu juga, sebagai seorang pelatih nih, apa aja sih yang harus dimiliki untuk melatih masyarakat kita? Ya, memang betul. Jadi salah satu komponen terpenting dari balai pelatihan, yaitu adalah unsur SDM pelatihnya. Betul, ya. pelatihnya. Nah, apalagi kalau kita sekarang bicara ini pemenuhan SDM, kerangkanya itu bukan hanya kebutuhan masyarakat untuk usahanya sendiri, tetapi ini adalah SDM yang membutuhkan pembekalan dirinya, mendapatkan sertifikat yang menunjukkan kompetensi yang sudah dia miliki, karena akan dia gunakan untuk bekerja pada dunia usaha, dunia industri. Betul. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa harus kita pastikan pelatih-pelatih yang akan memberikan pelatihan itu, mereka juga sudah memiliki kemampuan yang memang menjadi standar sesuai dengan apa yang akan dibangun kompetensi itu pada pesertanya. Betul. Nah, kalau saya tadi sudah bincang-bincang dengan teman-teman di sini, saya kira memang masih banyak apa ya istilahnya kekurangan ya, masih ada kelemahan. Nah, tentunya saya dari Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan juga ikut bertanggung jawab dalam rangka untuk memastikan agar pelatih-pelatih yang ada di BP3 Bitung sesuai dengan tugasnya dalam rangka untuk mempersiapkan ya atau melatih mereka yang kemudian akan memiliki kompetensi yang sesuai, apakah kepelautan ataukah perikanan ya ataukah kelautan. Jadi kita akan siapkan mereka untuk mendapatkan sertifikasi-sertifikasi yang sesuai, sehingga tentu ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari para pelatih kepada masyarakat yang dilatihnya. Betul. Jadi sebagai seorang pelatih juga harus mengembangkan diri ya, harus menjaga. Iya. Tidak harus satu kali itu selesai, tidak, karena perkembangan zaman itu kan benar-benar harus diikuti. Iya, gitu jadi upgrading ya Bu, upgrading skill. Betul. Nah, itu Sobat Bahari, untuk para pelatih nih yang nonton podcast ini bisa untuk mengembangkan dirinya, di-upgrade lagi skillnya ya Bu. Betul. Iya. Betul. Lanjut Bu, untuk yang ketiga. Nah, di tahun ini Bu, BP3 Bitung ada target nih untuk menjadi UPT yang lolos WBK WBBM. Nah, bisakah minta sedikit kiat-kiat nih Bu, mungkin tips dan trik bagaimana BP3 Bitung ini bisa membangun zona integritas itu bukan hanya gaungan sebelaka Bu, tapi mungkin dalam penerapannya nih sebagai pelayanan publik. Bisa Bu? Iya. Jadi gini, memang saya benar-benar memberikan apresiasi yang luar biasa ya pada BP3 Bitung. Saya kira perjalanan tahun ini begitu berat ya, bukan hanya bicara bahwa target untuk menjadi WBK ya, ataupun juga kemudian ada tuntutan untuk menunjukkan pelayanan prima dalam pelayanan publiknya, dan juga termasuk bagaimana kita dapat memberikan layanan informasi dan juga layanan data yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Itu juga semuanya dinilai. Betul. Ya sebagai lembaga pemerintah gitu ya. Nah, tentunya kalau dari saya sebenarnya saya berharap bahwa apa yang kita bangun ini sebenarnya itu kalau dari kesadaran gitu ya, dari kesadaran bahwa kita sebagai yang sudah memang berada, artinya memutuskan ya untuk kita bekerja dalam satu lembaga pemerintah, ini unit pelaksana teknis, apa yang harus dilakukan dalam pelayanannya. Kalau misalnya hanya sesaat karena dinilai kemudian kita berusaha untuk merubah semuanya, saya nggak yakin kita bisa mempertahankan tahun-tahun berikutnya. Jadi ini memang sesuatu yang harus menjadi melekat, dan di samping itu kita menjadi penting juga adalah pimpinan dari unit pelaksana teknisnya. Ya, ini harus ada kolaborasi. Iya betul, ada kolaborasi. Nah, satu hal nih Mbak Febri memang yang perlu saya juga sampaikan ya kepada teman-teman ya di BP3 Bitung ya, karena BP3 Bitung ini kan sebagai lembaga pemerintah, bahwa pegawai yang ada di dalamnya apakah berstatus ASN ya, PNS, P3K ataupun juga semacam PNPN ya, atau juga PJLP yang semua memang sudah sesuai dengan aturannya ya. Tetapi memang yang menjadi penting itu adalah bahwa mereka itu harus bekerja dengan ya sebagaimana Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Joko Widodo ya, juga selalu memberikan semangat kepada kita, yang mana beliau ingin agar seluruh ASN ya menjadi bagian dari pemerintah ini memiliki dasar-dasar yang sama dengan ada yang disebut sebagai core value berakhlak. Core value berakhlak. Nah, berakhlak ini itu singkatan, gitu ya. Jadi singkatan dari berorientasi pelayanan, ya.
kemudian dia harus adaptif iya, ya, betul. Kemudian juga dia harus kompeten, harmonis iya, ya, betul. harus kompeten, kolaboratif ya, juga ya Bu. Iya. Juga. Nah jadi memang kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi bukan berarti bahwa dan apa artinya Pak Presiden selalu mengingatkan juga bukan kita yang ingin dilayani, tapi kita harus melayani. Jadi ada juga branding yang beliau selalu ingatkan yaitu harus bangga melayani. Betul. Udah jadi hashtag Bu ya itu. Jadi hashtag, bangga melayani. Betul. Dan itu sudah dituangkan sedemikian ya untuk semua bagaimana agar semua apa istilahnya bagian dari pemerintah Sabang sampai Merauke dasar harus sama rata, kerjanya itu harus sama. Sama, betul. Dan kita menjadi bagian dari itu. Betul sekali. Jadi untuk Sobat Bahari jangan takut untuk datang tanya-tanya informasi nih. Kami siap untuk melayani, sama seperti Jagon tadi Ibu bilang kami harus melayani bangsa. Nah, Ibu tadi sudah keliling sedikit nih Bu melihat BP3 Bitung ini. Nah, menurut Ibu bagaimana pengembangan Sarpras yang ada di sini, Bu? Boleh, Bu? Ya, memang tadi saya sampaikan ya, kalau kita memang dalam rangka untuk memberikan pelayanan pelatihan, untuk konteks kita akan membangun kompetensi. Tentunya kalau kita tarik mundur, kita harus memiliki standar-standar yang harus kita penuhi. Betul. Salah satunya adalah terkait dengan sarana prasarana. Betul. Nah, apakah kepelautan, apakah perikanan, atau yang lain yang kita kembangkan nantinya di sini ya, karena mengarah kepada uji kompetensi yang nanti kita akan berikan. Tentunya ini menjadi satu hal yang sangat penting. Memang masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Betul. Memang teman-teman sudah berusaha dalam kaitan untuk memenuhi ya standar mutunya ini dengan berkolaborasi dengan apakah dengan Poltek AP Bitung atau dengan pihak-pihak yang bisa membantu dalam rangka memenuhi standar mutu itu. Tetapi saya pikir ke depan mestinya BP3 Bitung harus bisa mandiri. Betul. Ya kan? Sesuai dengan tagline-nya BP3 Bitung. Betul ya, Ibu. BP3 Bitung bangkit. BP3 Bitung bisa. Bisa itu ada kepanjangannya, Bu. Oh, gitu iya, ya? Bersemangat. Iya. Integritas. Iya. Sigap. Akuntabel. Iya. Jadi sesuai itu kalau betul gitu, Ibu. Kan. Saya berharap semuanya bisa kolaboratif, satu rasa ya, satu keinginan. Mudah-mudahan ke depan BP3 Bitung mandiri. Amin. Ibu sudah pernah coba sambal roa, rica roa? Sebenarnya sih kan banyak tempat juga ya, tapi memang di sini langsung beri. Nah, iya betul. Gitu, ya. Itu khasnya di sini, Bu, rica roa. Jadi rica roa ini juga kita ambil sebagai moto pelayanan kita nih, Bu. Jadi ada kepanjangannya, rica roa gitu. R-nya itu ramah. I-nya itu integritas. C-nya itu cekatan. A-nya itu aktif. R-nya lagi itu rapi. O-nya orientasi pelayanan. Dan A-nya itu akuntabel. Gitu. Iya, banyak banget. Bisa dilaksanakan. Betul. Semangat. Bukan cuma jargon aja ya, Bu. Ya, dilaksanakan. Betul. Karena kalau udah berani berjanji itu kan gimana nih melaksanakan. Betul kan? Sekali. Baik, Ibu, mungkin sharing kita cukup sampai di sini. Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu nih untuk sharing-sharing bersama kita di sini. Baik, Sobat Bahari, demikianlah episode podcast perdana kita nih di Podcast Carlota, kanal obrolan kita bersama dengan Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati SPMSI selaku dengan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Sampai jumpa kembali dalam episode podcast Carlota kita selanjutnya.